Halo guys, balik lagi di headline liputan6.com tanggal 19 Januari 2022 bersama saya Ratu Sriasmirat yang kali ini akan membahas tentang ibu kota negara baru bernama Nusantara menanti pengesahan RUU IKN. Simak penjelasannya. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara akhirnya disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa 18 Januari 2022. Pengesahan RUU IKN ini mendapat sorotan publik lantaran dinilai super kilat untuk diundangkan. Padahal banyak proses yang harus dilalui dalam pembahasan RUU IKN ini. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lucius Karus menilai DPR seharusnya bisa memberikan ruang bagi masyarakat terlebih dahulu sebelum RUU ini disahkan. Lucius memprediksi akan ada masyarakat yang bakal menggugat UU IKN ini ke Mahkamah Konstitusi karena proses pembahasan RUU dianggap minim dalam memenuhi aspek formilnya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak memiliki urgensinya bagi rakyat. Pemindahan IKN ini dinilainya hanya untuk kepentingan Jokowi dan elit politik. Karena itu, DPR pun tidak berkutik atas rencana ini, sebab di internal partai koalisi ada kesepakatan politik untuk menggolkan usulan RUU IKN ini. Ujang menyaksikan DPR akan menerima masukan dari masyarakat. Karena itu, RUU IKN ini dibahas secara maraton hingga disetujui dalam rapat paripurna DPR. Namun, proses pengesahan RUU IKN yang terbilang kilat ini dinilainya kecil kemungkinan akan digugat masyarakat. Hal ini lantaran UU tersebut berbeda dengan UU Omnibus Law yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup rakyat. Ujang menilai meski undang-undang ini ada yang menggugat, kelihatannya Mahkamah Konstitusi tidak akan memusingkannya seperti halnya Omnibus Law. Seperti diketahui, dalam proses pengambilan keputusan tingkat pertama, mayoritas fraksi di DPR RI menyetujui RUU IKN. Tapi, fraksi-fraksi yang setuju memberikan sejumlah catatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera adalah satu-satunya yang menolak RUU IKN untuk diundangkan. PKS menilai banyak substansi yang masih perlu dibahas. Anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera pun menjelaskan bahwa PKS memandang RUU ini memiliki potensi masalah formil dan substansif. Secara formil prosedural, materi RUU IKN memiliki masalah konstitusionalitas. Konsep IKN yang dirancang setingkat provinsi administratif tidak sejalan konsep negara kesatuan dalam UUD 1945. Konsep provinsi administratif ini menempatkan pemerintah daerah IKN dikelola oleh kepala otoritas yang ditunjuk langsung oleh presiden. PKS juga menolak RUU IKN karena pembahasan yang ngebut. Pansus dibentuk sangat cepat, pembahasannya juga sangat cepat dalam waktu terbatas, sehingga berpotensi RUU IKN ini mengalami kelemahan dalam penyerapan aspirasi di masyarakat dan partisipasi publik. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah bahwa DPR tergesa-gesa dalam membahas RUU yang menjadi dasar pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu. Ia mengklaim DPR melakukan efisiensi. Dari Bahasa dan Sejarah sebelumnya memberikan 80 usulan nama yang diserahkan kepada Presiden Jokowi. Setelah dipertimbangkan, akhirnya Jokowi memilih nama Nusantara. Kata Nusantara dianggapnya mendeskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Nama ibu kota baru itu menggambarkan realitas Indonesia yang majemuk. Kata Nusantara juga dianggapnya sudah dikenal bahkan sebelum Indonesia merdeka. Selain itu, kata tersebut sudah sangat ikonik di dunia internasional. Tapi, pemerhati sejarah J.J. Rizal menilai bahwa nama Nusantara ini justru cenderung mewakili Keraton Jawa, bukan menggambarkan kenusantaraan Indonesia seperti yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, nama Nusantara bertolak belakang dengan gagasan pokok pemerintah memutus kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Sebab, istilah Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan. Dia menjelaskan Nusantara merupakan produk cara pandang Jawa di masa Majapahit yang mendikotomi antara negara Gung atau kota Majapahit dengan mancanegara atau luar kota Majapahit.
Di luar kota Majapahit inilah, kata dia, yang disebut Nusantara. Sekian headline Liputan6.com hari ini. Saya Ratu Surya Semirat undur diri. Bye!